Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahqatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan para pengurus, pembina, pengawas Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Nahdlatul Watan Sembalun, para guru, para pengasuh, pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, santri dan santriwati yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang cukup mendung ini. Alhamdulillah, kembali kita semua dapat berkumpul untuk bersama-sama mengaji, belajar, menuntut ilmu, menambah wawasan kita. Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu sekalian, itu semua kita tujukan hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat. Semogalah kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Jelas suaranya tuh ya ibu-ibu? Itu aja yang jelas. Alhamdulillah, di minggu kemarin Bapak Ibu sedikit kita telah mengetahui bersamaan. Ini berperut napas hidapnya ini. Ya, kita dengar kata soal di atas doang. Kak sampai jemaah itu ini hadir ngaji, ya pedas ini apa dengar? Tumbali aja pedas. Oh pelih ini. Pak yu tumbali pengajian, tu ketemu tokol. Kemarin Bapak Ibu kita telah mengetahui beberapa ciri dan tanda orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita semua sebagai hamba Allah tentunya berharap supaya dicintai Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan kita mengetahui tanda-tanda dan ciri-cirinya ini, ya itu menjadi solusi bagi kita semua supaya bisa berusaha menjadi hamba yang Allah cintai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di antara tanda dan ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya adalah idza ahabballah wal abdi. Apa katanya dalam hadis? Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Allah akan memberikannya ujian. Sangat tidak masuk akal jika ada seseorang mengaku bahwa ia lulus tapi tidak pernah ikut ujian di sekolah.
semester ya nawah pertama ngaku ardu ijazah, ya tentu tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Begitupun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru kita dianggap lulus kalau sudah menerima ujian. Orang sekolah saja harus ujian Bapak Ibu. Punya namilu semester ya namilu ujian ya na tahu teh kelas. Ya na tahu lulus. Ya na tahu lulus. Harus melewati ujian. Kita pun demikian Bapak Ibu sekalian. Ya. Barulah kita menjadi orang lulus yang dicintai Allah dan mencintai Allah manakala kita sudah selesai menghadapi ujian. Dan ujian-ujian itu harus kita lewati. Harus mampu kita ya selesaikan. Ini sebagai tanda dan ciri Allah mencintai seorang hamba. Maka bun dengan wah ngaji Bapak Ibu sekalian kan hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah goyah imannya gara-gara musibah ujian yang menimpanya. Salawat dan salam tidak akan pernah goyah imannya gara-gara musibah ujian yang menimpanya. Dihampiri oleh berbagai macam ujian dan cobaan, justru dengan ujian, cobaan, musibah itu iman kita akan semakin kuat. Karena kita sadar, karena kita tahu bahwa dengan ujian, musibah, cobaan itu Allah akan mencintai kita. Ya, itu sebabnya Syekhul Akbar Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-musibatu innama ja'at laisat lituhlikak. Musibah itu datang kepada seseorang, ya, ini pesan beliau kepada seorang anak atau murid beliau. Ya bunayya, wahai anakku, bahwa musibah itu tidak datang kepada seseorang lituhlikak, ya, tidak datang kepadamu untuk membinasakanmu, tidak, walakin liyamtahina sabraka wa imanak, tetapi ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepada seseorang itu datang untuk menguji iman dan sabarmu. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah lulus dari ujian itu, berarti iman kita akan kuat, insya Allah. Kesabaran kita, iman kita akan teruji, dan disitulah Allah akan mencintai kita. Dan ini kan yang kita harapkan bersama Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi hamba Allah yang dicintai. Nah, ini diantara ciri dan tanda cintanya Allah kepada hambanya. Jadi kalau Allah mencintai Bapak Ibu sekalian, Allah akan berikan ujian dan cobaan. Kita lihat kita mundur Bapak Ibu sekalian, melihat dan mengingat kembali sejarah hidupnya para nabi, para orang-orang saleh, para sahabat Nabi SAW. Dalam sejarah hidup mereka kita jumpai dan kita temukan tidak ada dari mereka yang kosong akan ujian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, para rasul. Ya, ini sering kita dengar dan insya Allah kita sudah tahu bersama. Hanya untuk mengingatkan kembali supaya kita benar-benar sadar Bapak Ibu sekalian, apa saja hal-hal yang tidak kita sukai, yang kita jumpai dalam hidup kita di atas dunia ini, itu semua sebagai ujian bagi kita agar menjadi hamba yang lulus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi Bapak Ibu sekalian, kurang cinta apa Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya? Mereka adalah orang-orang yang paling Allah cintai, para nabi dan rasulnya. Ya nara lebihinnya Bapak Ibu sekalian. Tapi toh mereka diterpa, diberikan ujian sedemikian rupa. Ya.
bahkan sangat besar. Beda dengan ujian-ujian yang mungkin kita sebagai umat biasa itu terima. Gila. Belajar dari para nabi rasul ya. Tersebut ya saya kisahkan kan. Ya. Nanti Bapak Ibu cari sendiri kisahnya. Banyak sekali kisah-kisah di mana para nabi dan rasul itu diberikan ujian yang amat berat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Baru setelah itu al-amsal fal amsal kata Nabi. Tergantung derajat orang di sisi Allah Subhanahu. Semakin tinggi derajat orang di sisi Allah, maka akan semakin berat pula ujian yang akan ia hadapi. Nah, ujian TK, MB sekatan bareng ujian SD, Ibu-ibu. Ujian SD. Ujian SD bareng ujian SMP, MB tinggian. SMP lah. SMP bareng MA, MA. MA bareng kuliah, S1, S1. Begitu terus selanjutnya. Semakin tinggi jenjang yang kita hadapi, maka ujiannya pun semakin sulit. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebuah pertanyaan besar. Kalau ada orang mengaku bahwa ia tidak pernah mendapatkan ujian musibah apapun selama ia hidup. Ya. Bisa ada tahu mau hambatan lah, tahu mau apa Pak. Berarti itu perlu dipertanyakan itu Bapak Ibu sekalian. Justru orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah adalah mereka yang banyak menghadapi berbagai macam ujian. Dan jangan salah Bapak Ibu sekalian, ujian itu bukan hanya berwujud sesuatu yang kita benci sebagai manusia. Kita benci kemiskinan, kita benci penyakit, kita benci makan luwe apa terdemenang dari manusia. Bahwa ada juga ujian yang macamnya wujudnya itu sesuatu yang membuat kita bahagia. Ya, apakah itu? Ya nikmat, suatu yang disukai oleh manusia, diberikan kekayaan, diberikan perempuan, diberikan anak yang banyak, diberikan nikmat yang banyak. Ini pun juga sesungguhnya adalah ujian. Apakah orang tersebut mampu mensyukuri nikmat itu atau tidak? Bahkan kata ulama Bapak Ibu sekalian, kalau dibanding-bandingkan antara dua ujian ini, antara ujian yang bentuknya musibah, sesuatu yang dibenci oleh manusia, dan ujian yang bentuknya nikmat yang disukai oleh manusia, justru yang lebih banyak orang tertipu dan celaka itu adalah pada model ujian yang kedua. Itu ujian yang bentuknya nikmat. Ya. Kadang-kadang orang kalau sudah senang bahagia, sudah punya banyak harta, karing nagegela, selo santai, ini lupa timpak nenek epena. Lupa dia bahwa yang memberikan harta sejatinya adalah Allah. Lupa dia yang memberi kebahagiaan, kesenangan itu yang sejatinya adalah Allah. Nah, banyak sekali. Bahkan kata ulama, lebih banyak orang yang tertipu dengan ujian nikmat. Dia mengira bahwa nikmat itu bukan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia salah Bapak Ibu sekalian. Ingat, nikmat pun adalah ujian dari Allah. Apakah mampu kita syukuri atau sebaliknya? Kan ngembang itu nikmat, kesenangan, kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Kan dua kemungkinan. Bunta lulus, ganjaran besar bagi kita. Kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Mun ya lulus, nah, berarti kita termasuk orang yang kufur nikmat. Inna azabi lasyadid. Dan itu ancaman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih dan berat. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang kufur nikmat. Bagi orang-orang yang kufur nikmat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya jangan kita tertipu, kita harus memahami bahwa baik berupa hal yang menyenangkan ataupun yang kita benci, semuanya adalah ujian dari Allah. Bun hal ya ta sukain ya atau bentuknya musibah,
Berarti apakah sabar itu atau iya? Kan ini Malik Bapak sekalian. Kalau sabar maka dapat pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum ghairi hisab. Allah akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa terhitung saking banyaknya. Kalau orang lulus, tapi kalau tidak lulus, ya sebaliknya Bapak Ibu sekalian. Pun yang lulus ya maka ia akan termasuk golongan orang-orang yang celaka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita sebagai orang beriman lebih-lebih sudah mengaji bersama, sudah tahu, sudah menuntut ilmu, maka kedepannya jangan pernah ujian apapun yang menerpa kita membuat iman kita goyah, yang membuat kita senang atau yang kita benci, semuanya adalah ujian yang kalau kita sadar itu semua Bapak Ibu sekalian, maka dengan itu iman kita akan semakin kuat, iman kita akan semakin kuat, dan insya Allah kita akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Kemudian ciri dan tanda Allah juga mencintai seorang Bapak Ibu sekalian, orang itu akan diberi hidayah untuk rajin melaksanakan perkara sunnah, yakni wajib. Ya, wa ma zala 'abdi yataqarrabu wa ma zala yataqarrabu ilayya 'abdi bi syai'in minan nawafil hatta uhibbah. Ini kan al-kamal. Dalam hadis qudsi itu Bapak-Ibu sekalian, tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah hingga aku mencintainya. Ya. Terus kemudian lanjutan hadisnya kan kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, apa saja kemudian kemuliaan yang Allah akan didapatkan oleh orang yang dicintai oleh Allah, ya taula nanya ang yawah neneja. Marap pembahasan minggu lalu. Aran tawah demen ini je Bapak Ibu sekalian. Seluruhnya akan kita berikan. Apalagi kalau Allah yang sudah cinta kepada kita, apa kemelik Bapak? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Saya akan menjadi telinga yang ia pakai mendengar. Artinya Allah akan menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian Allah akan menjadi penglihatan kita. Artinya Allah akan menjaga pandangan kita dari hal-hal yang tidak baik. Semua anggota kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan, balasan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah Allah cintai. Dan tentu sekali lagi tidak perlu dipertanyakan apa yang akan kita dapatkan manakala Allah telah mencintai kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya imbang. Ya kita doang yang nenek epenta. Kita hendak harus dah cinta timpa nenek epenta deh. Harus dah senang. Kita harus mencintai Allah Subhanahu, dan cinta kepada Allah, dicintai oleh Allah, kata ulama Bapak Ibu sekalian, adalah al-ghayatul quswa. Tujuan puncak seorang hamba adalah dicintai dan mencintai Allah. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi derajatnya daripada dicintai dan mencintai Allah. Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ini sudah puncak tertinggi tujuan seorang hamba, supaya ia dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada maqam lagi. Kalau dalam tasawuf itu ada maqamat, ada tingkatan-tingkatan Bapak Ibu sekalian. Berbeda-beda para ahli tasawuf, mulai sabar, zuhud, kemudian wara, dan seterusnya, syauq, mahabbah, ini beda-beda lah. Tetapi intinya yang paling tertinggi itu adalah dicintai dan mencintai Allah. Ini ya nara anding dan tarana wah ini Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis sahih yang sering kita dengar, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya. Ia bertanya tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Apa kata Nabi SAW menjawab, ma a'dadta laha.
Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kan pojelo kiamat tanya ya kira-kira. Apa yang engkau persiapkan? Kata Nabi bertanya kembali kepada orang itu. Kemudian sang lelaki menjawab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma a'tadtu laha min kathrati salatin wala siyamin. Ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan banyak solat, tidak pula banyak puasa, kata laki itu. Anni uhibbu illa anni uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja saya punya kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Enggak na persiapanku ya Rasulullah. Ya naluk sembahyangku, ya naluk puasangku, kira-kira gitu. Dan apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabata. Ya. Seorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, dan engkau sendiri, kata Nabi, akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekiwala ya takanggo tertipu sisi lain deh, bahwa kata ulama Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan dan kegembiraan bagi umat Islam selain kegembiraan yang menandingi kegembiraan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Bahwa seorang akan bersama orang yang ia cintai. Setelah Nabi mengucapkan ini, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin amat sangat bahagia. Sahabat di kala itu yang mendapat informasi tentang apa yang Nabi sampaikan ini, Masya Allah, senangnya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Hanya saja sebagai peringatan bagi kita semua, ya, cinta itu harus diiringi dengan usaha untuk mengikuti orang yang kita cintai. Kata ulama, banyak orang tertipu dengan hadis ini. Mereka berpahaman bahwa dengan hanya cinta-cinta yang keluar dari mulut mereka akan dikumpulkan bersama para nabi. Tapi mereka tidak pernah mau beramal dengan amalan para nabi. Mereka mengaku cinta kepada ulama tetapi tidak pernah mau berusaha mengikuti jejak para ulama tersebut. Ini apa Bapak Ibu sekalian? Cinta di sini maksudnya sambil endah ta berusaha jari dengan pacu turut angkuna sang ya ta mampu sama angkun Nabi. Tidak mampu mungkin kita seperti ibadahnya orang-orang soleh, para ulama, para sahabat Nabi. Bapak Ibu sekalian, lagu ta berusaha embe antah kemampuan wanta. Ya tak hanya cinta-cinta doang, lagu ya tak berusaha mana-mana kecotan ini ya pelih. Kata ulama itu bagian dari godaan syaitan. Kalau ada orang yang hanya mengaku cinta tapi tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang ia cintai, tidak mau mengikuti jejak orang-orang yang ia cintai. Nah ini Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi menyampaikan ini, saat itu para sahabat dan kaum muslimin, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, begitu amat senang dan gembira karena mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang cintai. Sehingga banyak para sahabat yang begini Bapak Ibu sekalian, ketika orang ini mengatakan bahwa saya tidak banyak sholat, tidak banyak puasa, bukan berarti yakna sembahyang, yakna puasa, enggak. Sholat, puasa, tapi itu kan bentuk ketawaduan nono Bapak Ibu sekalian. Sang bagi itam bandingang barang tu mamane ini basang jauh ki lu puasa barang sembahyang nah. Kira-kira gitu. Lo awak baik ke ginanya nang atau itin Pak Nabi, alwe sembahyang kulit puasa kunda. Kata ulama ini bentuk ketawaduan dari laki-laki ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Dan wajib ya wah pasti wah itu ya, puasa wajib, salat wajib aja wah itu. Lu puasa barang sembahyang sunnah no maksud nanti deh. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa dahulu pernah Allah Ta'ala mengutus malaikat maut kepada Al-Khalil. Siapa Al-Khalil? Siapa Khalilullah? Nabi
Habibullah, Khalilullah, Kalimullah. Habibullah Nabi Muhammad, Khalilullah Nabi Ibrahim, Kalimullah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lupa doang nih, lupa doang. Namanya kirang cewek, nah jangan doang ruangan nih. Kirang pelajaran deh. Allah pernah mengutus malaikat maut kepada Khalilullah, itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Ya, dan ada selain tujuan pun malaikat maut, ya enggak berinte nyabut pegawaian ini ibu. Maka pun pe dekat barang malaikat maut jaba. Oh. Betan dan terdekat barang malaikat maut, bulu mulai putih. Kan ja surat cinta dari malaikat maut doang nih. Kira-kira gintar dai. Mulai batuk-batuk, sakit-sakit, tuh yang mulai panggil doang. Wah, bahaya nih. Ini surat cinta dari malaikat maut. Malaikat maut diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim protes. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah? Wahai malaikat maut, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih membunuh kekasihnya sendiri? Ya, mematikan kekasihnya sendiri. Ya bisa-bisanya kin cabut nyawangku gitu. Kanja aku nenek Khalilullah, kekasih Allah. Masa iya Allah akan mematikanku? Kata Nabi Ibrahim kepada malaikat maut. Bingung malaikat maut urung ya. Akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mewahyukan kepada malaikat maut, katakan kepada Ibrahim itu, wahai malaikat maut. Katakan kepada Ibrahim, hal ra'aita habiban yaqrahu liqa'a habibih? Katakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih benci pertemuan dengan kekasihnya? Ya, jadi kalau saling mencintai itu pasti akan merindukan pertemuan, Bapak Ibu sekalian. Apalagi wahna lain terpisah. Jadi Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya menjawab protesan Nabi Ibrahim itu. Katakan kepada Ibrahim itu, apakah ada seorang pecinta, seorang kekasih yang tidak mau dan benci bertemu dengan kekasihnya? Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Kan jangan ngaku cinta, ngaku kekasih. Kan lagu yang milih mati ya, kira-kira ngetol lah. Lagu itu tetap takut mati. Nah cuman ya nata berakan ini barang takut mati no Bapak Ibu sekalian. Ya na kontradiksi. Kita kan rata-rata ini takut kita mati, balue so alasan takut mati. Dua alasan takut mati. Pertama di antara alasan tidak begitu yakin akan amal ibadah kita sudah cukup atau tidak. Ya kan? Sebahagian ulama salaf takut akan kematian juga takut mati itu Bapak Ibu sekalian karena mereka merasa diri belum maksimal persiapannya untuk berjumpa dengan Allah. Kayak empuk ya na meli mati mendak na. Ya lagu ada juga yang takut mati ya karena dia senang hidup di dunia. Bukan karena apa? Bukan karena merasa diri amalnya masih sedikit atau tidak. Bukan karena amalnya sedikit atau tidak, tetapi ya dia sudah diracuni oleh kehidupan dunia, akhirnya ia senang di dunia. Jadi takut sejati, takut kepada kematian yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tidak mau beramal soleh. Ya namanya gawe bagus. Ini kenanya takut mati itetuno aja. Adapun rasa takut alamin kita sebagai manusia gentalet ngetemu teba. Ya wah ini. Para alasan ini baru imma karena tidak yakin amal ibadah kita sudah cukup, atau imma kita sudah tertipu dengan dunia, atau imma kita merasa kurang pede. Ya pun tak pede lalu ardait barang nenek eventa. Karena kita merasa diri belum pantas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang pada takut mati. Nah lagu ya nenek kan anak takut mati
adalah tidak mau mempersiapkan diri untuk kematian. Ini orang yang takut mati, Bapak Ibu. Jadi kemudian apa kata Nabi Ibrahim setelah mendengar jawaban itu, Bapak Ibu sekalian? Ya Malik al-Maut iqbil, wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku kalau begitu. Kalau begitu cabut nyawaku. Dan kemudian langsung dicabut nyawanya oleh malaikat. Nabi Ibrahim pun wafat, Bapak Ibu sekalian. Nah, Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan mencintai Tuhannya. Gini Bapak Ibu sekalian, kata ulama, setiap orang beriman sudah ada butir-butir cinta dalam hatinya, siapapun itu. Artinya dasar kecintaan kepada Allah memang ada. Semua kita punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cuman bertingkat-tingkat. Apa yang membuat cinta kita bertingkat-tingkat, Bapak Ibu sekalian? Tergantung sampai mana pengenalan kita, tergantung sampai mana pengetahuan kita tentang Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu. Semakin kita mengenal Allah, maka kecintaan kita akan semakin besar. Oh ya, semakin kita kalau pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak banyak, ya maka cinta itu ya hanya sekedar cinta yang memang ada pada dasarnya itu, Bapak Ibu. Sehingga kata ulama, kecintaan seseorang kepada Allah itu bertingkat-tingkat. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, kan dalam Al-Qur'an kan? Orang-orang yang beriman itu amat sangat mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, dalam Al-Qur'an yang di ayat yang lain. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ayat-ayat ini kata para ulama menunjukkan bahwa cintanya para hamba itu bertingkat-tingkat. Sekali lagi, apa yang membuatnya bertingkat-tingkat? Tergantung pengetahuan kita tentang Allah SWT. Harus terkenal ini epentan ini Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah lah satu-satunya zat yang berhak dicintai, tidak ada yang lain. Bolehkah mencintai yang lain? Boleh mencintai selain Allah, selama cinta itu tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini pahami nanti. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Pertama, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada 3 penyebab kenapa satu-satunya yang paling berhak kita cintai itu hanya Allah. Ada beberapa penyebab kata beliau, Bapak Ibu. Yang pertama, secara alami manusia itu mencintai dirinya sendiri, senang ngita-ngita diri. Tanya tuh ya ibu-ibu, dekat telengian, yuk basila bayang kangen ta diri tapi dekat aja telengian barang batur lagi kira-kira. Iya, aigin yang kangen diri lagi sih. Salah-salah doang kan. Ini alaminya begitu kan Bapak Ibu sekalian. Manusia itu senang panjang umur, bahkan yang sekedar panjang umur melena lang kekal pun dunia ini juru mati kan, kira-kira ngantuk. Manusia itu senang itu. Wa kamalahu, manusia itu senang dengan kesempurnaan fisiknya, akalnya, pokoknya senang ke manusia. Kemudian wadama wa wujudihi, manusia itu senang kalau ia selalu ada, ya nak mati kan, tentu kan, melenta na panjang umur taga-tigati tadi ni halapu tak kiampo. Wa yakrahu didda dzalika, namun manusia itu membenci kebalikan dari itu. Manusia itu ya tidak senang cepat mati, kecuali para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu tidak senang kalau banyak kekurangan. Pokoknya ada banyak hal yang kita tidak sukai Bapak Ibu sekalian. Ini sifat alami pada manusia yang tak bisa terpisahkan dari diri manusia. Seorang pasti mencintai dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa hadza yaqtadi ghayatal mahabbah lillahi azza wa jalla. Cintanya manusia ke dirinya sendiri, dia suka kalau dia mendapat nikmat, dia suka kalau dia banyak kesempurnaan, dia suka panjang umur hidup di atas dunia, dia suka kalau menjadi orang kaya dan seterusnya, dan benci sebaliknya. Semua itu Bapak Ibu sekalian akan menyebabkan kita cinta kepada Allah Subhanahu. Yo, kenapa demikian? Fa innal insana idza arafa rabbah. Karena begini Bapak Ibu, manusia kalau mengenal siapa Tuhannya, maka ia akan mengetahui secara pasti bahwa adanya dia, segala nikmat, kebahagiaan, kesenangan yang ia dapatkan itu semuanya bersumber dari yang maha kuasa. Siapa dia? Allah Subhanahu. Ya, cinta kita dengan diri kita yang ganteng, yang putih, yang sempurna secara fisik mungkin, ya, aing ngembang kita nono Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu. Ya, maka kalau kita kenal siapa yang memberi kita itu pada sejatinya, maka ya kita akan mengetahui secara pasti cinta itu akan semakin tumbuh dan membesar. Kepada siapa? Kepada dia yang telah memberikan kita banyak nikmat tersebut Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa kata Imam Hasan Al-Basri di ungkapan yang beliau kita baca tadi, man arafa rabbahu habbah. Siapa yang mencintai Tuhan, siapa yang mengenal Tuhannya, maka ia akan mencintainya. Cuman kadang-kadang memang Bapak Ibu sekalian, kenapa kecintaan kita tidak begitu besar timpa nenek epenta? Karena ya tamaki kenal nenek epenta. Kan wahyu baru kan tergantung sampai mana kepengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Wa kaifa yutasawwar ayyuhibbal insanu nafsah? Lalu bagaimana bisa dibayangkan kalau ada seorang manusia mencintai dirinya sendiri tetapi tidak mencintai Allah, yang Allah lah yang mengadakannya di atas dunia ini. Kalau bukan Allah, dia tidak akan ada di atas dunia ini. Kalau bukan Allah, dia tidak akan mendapatkan segala hal yang membuatnya senang. Maka tidak bisa dibayangkan kalau seseorang mencintai dirinya sendiri tetapi tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang ada pada diri orang itu semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu. Maka ini alasan pertama kenapa hanya Allah yang berhak untuk dicintai Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, annal insan, ini sering yang sampaikan, bittabi'i yuhibbu man ahsana ilaih. Alaminya natural, sifat alami, sifat natural manusia Bapak Ibu sekalian, mencintai dan senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Wala tafahu, senang kepada orang-orang yang sering membantunya, sering menolongnya, sering membersamainya, pokoknya senang ya. Wawasah, senang kepada orang yang selalu membuatnya senang, orang yang selalu memotivasi, orang yang selalu memberi masukan, orang yang selalu mengarahkan. Santer dementeng kita dengan nono Bapak Ibu sekalian. Itu alaminya manusia. Manusia begitu ya. Kalau orang sering membantu, menolong kita lah santer litan demenang ya. Maka apabila seseorang mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan Bapak Ibu sekalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikannya segala sesuatu itu, ya, maka ia akan menyadari, ya, maka cinta yang ada dalam hatinya akan tumbuh dan semakin membesar. Begini Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali menggambarkan penyebab yang kedua ini. Ada seorang manusia, kata Imam Al-Ghazali, yang sangat baik hatinya, memberikanmu segala apa yang ia miliki. Hartanya diberikan kepada ngembang naita kancan hartana, kebun na tanah, lapu na ngembang naita. Bahkan kata Imam Al-Ghazali menggambarkan orang itu saking baiknya memberikan kita hak penuh
untuk mengolah hartanya. Bangkat gawe, rawu bejak mele wang. Kira-kira ada dengan ngeto. Arak itu ngeto lagu bahasa ngasekat lalu kecuali nanta jaba ini jana kan amanta. Atau mungkin ada orang baik yang Allah kirim bisa jadi maksud kalian. Kemudian engkau mengira bahwa kebaikan orang itu adalah karena dia. Wa hadza ghalatun, kata Imam Al-Ghazali. Ini adalah anggapan yang keliru dan salah. Kalau engkau menganggap yang berbuat baik itu adalah dia, maka engkau salah. Ya, salah. Lalu yang benar apa? Yang benar bahwa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, aing ngembyang ya harta dengan ngembyang kita Allah taala. Siapa yang memberikannya kemampuan untuk dia menolong kita? Allah taala. Aing ngembyang ya hidayah ampun na mele ngembyang kita Allah taala. Bunya karena Allah taala na gemas ngembyang kita. Kan dengan berbayang no apa harapanna Bapak Ibu sekalian? Adik nemu pahala, kan iya kan? Supaya dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi balasan, yang memberi pahala siapa? Allah Subhanahu. Kebaikan orang itu kepada kita sejatinya dan pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Aing geraang hatena ampuna baik loh itu ibu-ibu. Karena Allah taala. Aing ngembyang ya harta ampuna mau ngembyang kita Allah taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu. Maka kalau kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita, mestinya kita lebih cinta kepada sumber kebaikan itu. Siapakah dia? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Ini adik taseren kenal ain ini epenta Bapak Ibu sekalian. Wah, semakin kenal maka kecintaan akan semakin besar, akan semakin tumbuh. Begini. Gambarannya begini Bapak. Jadi dendek sampai penggitan pon matan tanono hanya kebaikan manusia berbuat baik loh kita doang. Tanpa kita melihat sumber kebaikan yang sejatinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Begini. Raja presiden misalkan. Presiden ini punya ajudan. Nah, apa kata presiden? Kan senterang kado ini bingkisan hadiah. Ini kasih kepada warga Sembalun atas nama A, B, C dan seterusnya. A, B, C. Pergilah kemudian ajudan ini membawa bingkisan atas perintah siapa Bapak Ibu sekalian? Atas perintah sang presiden. Saat ajudan itu menyerahkan bingkisan kado hadiah itu, misalkan isinya mobil misalkan, motor misalkan, atau emas misalkan, barang-barang berharga lah, ya lah emas ya, atau ya lah imahal lalu kan, bantuan minyak doang lah ilalo, senang tamar pelot kan kira-kira nggak tuh, bagoyan kewon daging tengah. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kita sebagai penerima, kita misalkan penerima hadiah lele presiden ini, ayi ke penggitan pun matanta, ajudan ini atau presiden no, ayi penggitan, presiden atau ajudan? Gama ajudan ini aja paling tertengah yang ngopi. Soalnya tukang nyentrang doang. Siapa yang menjadi sumbernya Bapak? Presiden itu. Begitupun kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita dan kita cintai orang yang berbuat baik itu, mestinya jangan hanya orang itu yang kelihatan di mata kita Bapak Ibu. Justru yang lebih besar kelihatannya adalah sumber kebaikan itu. Siapa? Allah Subhanahu. Ya tak mungkin insenengin tak ajudan nono. Pasti presiden kan lekana kan? Karena presiden itu sumbernya. Dia yang memerintah ajudan itu untuk menghantarkan bingkisan tadi itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, dia adalah petugas yang Allah kirim kepada kita. Maka kita harus melihat siapa yang memerintah dan siapa sumber kebaikan dan kebahagiaan itu. Siapa dia Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan semakin mengenal Allah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan semakin cinta. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, annal muhsin fi nafsihi wa illam
yasil ilaika ihsanuhu mahbubun fittiba. Kalau ada orang baik, sekalipun kebaikan nayakna sampai lohita, Bapak Ibu sekalian, lagu secara alami pasti senang kita dengan nono. Iya. Misalkan sekarang Presiden Erdogan yang dengan segala macam kemampuannya mendukung Palestina, atau misalkan ada seorang presiden, ada seorang pemimpin, bupati, gubernur, caleg misalkan, bagus ganti, santun kepada masyarakat, dia inagirang korupsi, akhlaknya baik, dia adil. Wah, kira-kira senang kita tuh ya. Sekalipun ya sampai kebaikannya loh kita, Bapak Ibu sekalian. Misalkan Arab, Presiden Turki misalkan, kita tahu dia pemberani, dia pembela Islam misalkan, kemudian dia santun, dia merakyat, dia nagirang korupsi, dia adil cara kepemimpinannya. Kira-kira senang kita tuh ya. Sampai ke kebaikan Allah kita, beh dengan beh jakni, senang atau tidak Bapak sekalian? Bahkan saking senangnya kita, Bapak Ibu sekalian, kita buat itu status di Facebook. Insya Allah, Masya Allah, Subhanallah, kan tuh kan? Kita buat status di WA. Bahkan tidak tanggung-tanggung ada yang sampai mencetak foto orang tersebut. Padahal kebaikannya tidak sampai kepada dia. Dia hanya senang melihat orang-orang itu baik, Bapak Ibu sekalian. Iya, hanya senang saja. Bahkan dia pampang fotonya itu di dindingnya. Dia pampang fotonya itu di rumahnya. Saking senang dan cintanya kepada orang itu. Padahal kebaikan orang itu tidak pernah sampai kepada dia. Tapi dia cinta. Dia cinta, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang begini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang ya natong gambar, Bapak Ibu sekalian, saking hebatnya Allah. Maka kalau kita bisa mencintai manusia karena kebaikannya, yang walaupun kebaikannya itu tidak sampai kepada kita, kenapa kita tidak bisa mencintai Allah yang bahkan kebaikannya itu setiap detik, setiap hembusan napas kita rasakan, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kebaikan yang kita lihat dari jauh, tapi kita rasakan sendiri kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lebih pantas untuk kita cintai. Dan tepat sekali bahwa satu-satunya zat yang berhak untuk kita cintai sepenuhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakna ilain, Bapak Ibu sekalian. Ini tiga penyebab, tiga alasan ya, kenapa hanya Allah yang berhak dicintai. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali Bapak Ibu sekalian, apakah tidak boleh mencintai yang lain? Boleh, selama kecintaan kita itu tetap terkait dengan Allah. Ada misalkan itu berbuat baik loh kita marah ibu, senang kita ya gembira kita, kemudian kita cintai dia, tetapi dengan tidak melupakan siapa sumber kebaikan itu sejatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cintai dia karena Allah telah mengirim dia untuk kita, maka ini tidak masalah. Tetapi kalau kita telusuri secara detail, ya telusuri, maka kembali na timpa nenek epenta doang, Bapak Ibu sekalian. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mencintai Allah. Lalu apa saja tanda dan ciri kita cinta kepada yang Maha Kuasa, Bapak Ibu sekalian? Insya Allah kita akan bahas di jadwal-jadwal berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Bapak Ibu dengan kita menghadiri majelis-majelis bersama-sama mengaji seperti ini, kita semakin mengenal siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita, siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kecintaan kita semakin besar. Amin amin Allahumma amin. Itu saja Bapak Ibu sekalian, insyaallah kita lanjutkan nanti ciri dan tanda orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama membaca doa pusaka.